Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Della Vega dan anggota kelompok saya yaitu Rizky Andreas dan Oscar Roy, Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review jurnal yang telah kita buat. Yang pertama yaitu yang berjudul Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penulisnya itu Janata dan Sirajuddin Haji Abdullah Asih Priyati, tahun 2015. Langsung saja kita masuk ke tujuan penelitiannya, yaitu menganalisa aspek teknis inventaris aset irigasi, tingkat kecukupan air irigasi, tingkat kepuasan petani terhadap kinerja pengelola irigasi, dan manajemen pengelolaan irigasi. Subjek penelitian, sampel yang diambil adalah dari irigasi Lemor, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Daerah irigasi Lemor mengairi 4 wilayah sawah dengan luas 210 hektar baku dan 196 hektar. Daerah irigasi tetap yaitu yang pertama wilayah Selai dengan luas 30 hektar, yang kedua Tibu Jukung 30 hektar, yang ketiga Dayan Desa 25 hektar, yang keempat Kuang Jeliti 153 hektar. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan data sekunder dari instansi yang terkait pada penelitian ini. Hasil penelitian yaitu yang pertama, aspek teknis inventaris aset irigasi Lemor dari segi modul pelatihan inventarisasi aset tahun 2008 masuk dalam kategori baik karena kerusakannya hanya terjadi dalam bentuk rembesan. Yang kedua yaitu rata-rata debit air atau 2 mingguan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah 78 sampai 105,56, 72 sampai 99,49, 72 sampai 105,12 liter per detik, dan debit air yang dibutuhkan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah 156,09 sampai 344,10, 133 sampai 344,10, 110,42 sampai 338,03 liter per detik. Maka total air tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan sawah daerah irigasi Lemor. Hanya saja proses rencana pola tanam harus divariasikan serta penanamannya harus secara bergiliran. Kelebihan penelitian. Kepuasan petani terhadap pengelolaan jaringan irigasi dalam indikator pelayanan, kondisi kebutuhan air, pemeliharaan saluran irigasi, dan saluran pembuangan atau drainase adalah 97,25, 96,25, 92,60, dan 70,25. Artinya rata-rata hasil ini adalah efektif. Kekurangan penelitian. Yang pertama, kurang adanya peningkatan pendekatan oleh penyuluh pertanian. Yang kedua, kurangnya penambahan jumlah anggaran untuk pengelolaan saluran irigasi primer dan sekunder. Yang ketiga, dalam proses bercocok tanam, petani hanya menanam tanaman yang sejenis dan proses pengairan dengan sistem rotasi atau bergiliran. Oke, saya akan menjelaskan juga tentang jurnal yang kedua yang judulnya yaitu Studi Perencanaan Jaringan Irigasi dan Pola Operasi Embung Kokok Koa Daerah Irigasi Kokok Koa Lombok Timur. Penulisnya yaitu Silvi Prabawanti, Pitojo Trijuwono, Linda Prasetyorini, tahun 2015. Tujuan penelitian yang pertama, pemilihan pola tata tanam terbaik berdasarkan beberapa alternatif pola tata tanam yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Yang kedua, masukan bagi semua pihak dalam merencanakan sistem irigasi teknis yang baik berdasarkan pola tata tanam daerah irigasi Kokok Koa terbaik. Yang ketiga, mengetahui sistem pola operasi embung Kokok Koa yang tepat berdasarkan pola tata tanam daerah irigasi Kokok Koa terbaik. Subjek penelitian, ketersediaan air, kebutuhan air, dan bagaimana cara membagi air yang ada tersebut sejauh mungkin adil dan merata agar mereka tanaman dapat tumbuh dengan baik sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produktif. Pada studi ini disarankan alternatif 8 sebagai alternatif terbaik dari 10 alternatif pola tata tanam karena memiliki nilai NVR rata terkecil sebesar 0,28 liter per detik per hektar yang menghasilkan kebutuhan air irigasi sebesar 294.833,703 meter kubik.
Metode penelitian. Secara administrasi, lokasi studi daerah irigasi Kokok-Koak terletak di Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisa yang digunakan yaitu melakukan analisa tabel terhadap data kualitatif atau secara deskriptif. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan kebutuhan air irigasi yang telah dihitung diperoleh yang pertama, kantong lumur HN 0,369 meter, HS 0,210 meter, BN 2 meter, L 124 M, LS 0,00646. Saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier yang digunakan berbentuk persegi dengan B sama dengan H. Untuk saluran yang mengalami aliran superkritis, maka diperlukan adanya perencanaan got miring sesuai dengan standar KP03 dan peredam yang digunakan adalah kolam olah ambang ujung. Yang ketiga, bangunan pelengkap. Bangunan ukur. Bangunan ukur yang digunakan adalah tipe ambang lebar yang dengan tinggi air di atas ambang sebesar H1. Pintu. Jenis pintu yang digunakan adalah pintu sorong dengan bukaan sebesar A sesuai dengan debit yang dibutuhkan. Kelebihan penelitian. Pengelolaan irigasi yang baik merupakan upaya yang paling tepat dengan cara intensifikasi yang berarti pengoptimalan lahan yang sudah ada. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua jurnal yang saya jelaskan tadi. Jurnal pertama, bangunan digunakan dalam jurnal pertama adalah bangunan pengambilan air. Bangunan utama atau pintu pembuang, bangunan segi, bangunan sadap. Bangunan pelengkap, bangunan ukur, gorong-gorong, terjuan. Saluran pembawah, primer, sekunder, susplesi, pintu tipe B dan C. Jurnal 2, bangunan yang digunakan dalam jurnal 2 adalah bangunan sadap, bangunan pelengkap atau bangunan ukur, dan pintu. Sekian penjelasan saya tentang review jurnal yang telah kita buat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.